Sunflower Screen itu adalah sebuah layar dengan teknologi cangan yang bisa geser-geser sobat setir. Mobil ini memiliki rasa berkendara yang smooth banget. Gue ngerasa dia memiliki rasa berkendara yang smooth. Halo Sobat Setir, selamat datang di Setir Kanan. Balik lagi sama gue Narendra, dan pada kesempatan kali ini di sebelah gue ada Changan Deepal SO5. Karena kali ini kita lagi di sebuah perjalanan di kota Cirebon, ingin kembali menuju ke Jakarta di media trip Changan Deepal SO5. Gokil banget. Nah, Changan Deepal SO5 ini dia tersedia dua opsi, ada yang RE-EV dan ada yang BEV juga. Dan pada kesempatan kali ini kita akan cobain yang BEV Sobat Setir. Kira-kira bagaimana impresi berkendaranya? Mari ikutin terus videonya sampai habis. Let's go! Mulai 70.000 per hari, bisa dapat mobil bekas. Setir kanan. Oke Sobat Setir, sekarang kita udah ada di balik kemudi dari Deepal SO5 yang BEV. Kita bahas satu-satu nih Sobat Setir. Kita mulai dulu dari posisi berkendaranya. Menurut gue, posisi berkendaranya ini cukup nyaman, baik perjalanan jarak jauh maupun perjalanan di dalam kota aja nih Sobat Setir. Karena pengaturan joknya ini juga bisa macam-macam dan semuanya dapat diatur secara elektris. Gue ngerasa posisi setirnya ini cukup rendah, jadi kita duduknya tuh bener-bener berasa effortless banget gitu Sobat Setir. Dan ini oke sih. Nah, untuk visibilitasnya juga kalau kita lihat ya, dia memiliki spion yang cukup lebar. Nah, spion lebar ini memberikan feels bawah tuh jadi lebih secure lagi, karena blind spot tuh kelihatan kanan dan kiri, jadi minim banget blind spotnya. Di bagian belakang emang kacanya lumayan kecil sih, tapi menurut gue masih aman banget. Di luar itu, mobil ini memiliki rasa berkendara yang smooth banget. Gue ngerasa dia memiliki rasa berkendara yang smooth, walaupun setirnya itu sedikit terlalu ringan Sobat Setir. Ringan banget setirnya, jadi kita mengasih input dikit aja itu udah langsung belok gitu. Yang akhirnya karena terlalu ringan ini bikin perjalanan itu jadi rada sedikit, mobilnya kayak terasa lari-lari gitu ya. Nah, makanya dia memiliki beberapa driving mode dan ada driving mode custom. Nah, di custom ini menurut gue kita bisa bener-bener mengatur sesuai dengan kebutuhan kita. Apa aja sih yang bisa diatur? Macam-macam, dari acceleration mode, power steering mode, recuperation-nya, dan brake assist mode. Menurut gue kalau kita bawa dengan posisi respon setir di sport itu udah paling mantep banget. Kenapa? Karena setirnya lumayan jadi terasa lebih berat lagi. Jadi kita lebih bisa presisi lah ketika akan melakukan input, ketika akan berbelok gitu Sobat Setir. Nah, bantingannya, karakternya juga cukup unik. Jadi mobil ini tuh terasa cukup stiff, mobilnya tuh kaku gitu ya, tapi memiliki suspensi yang empuk. Kayaknya nih one thing to improve, kalau bisa dibikin sedikit lebih keras lagi suspensinya, maka rasanya akan jadi jauh lebih nikmat lagi. Terutama kemarin itu kita sempat melewati jalanan yang twisty roads dan juga jalanan yang nggak begitu mulus Sobat Setir. Ketika ketemu jalanan yang nggak mulus, itu duduk di belakang lumayan berasa. Tapi kalau jalanannya smooth kayak gini sih seharusnya di belakang aman ya nggak guys? Aman nggak? Aman ya di belakang ya? Aman banget Sobat Setir. Nah, ini adalah varian yang BEV. Ngebahas mengenai tenaganya, mobil ini memiliki output tenaga di 200 kW dengan torsi sebesar 290 Nm. Dan mobil ini juga memiliki range di 470 km NEDC. Jadi rasanya untuk penggunaan di dalam kota, apalagi cuman kayak kita commuting gitu ya ke kantor dan segala macam, itu udah lebih dari cukup. Occasionally kita mau keluar kota, kayak misalkan ke Bandung gitu-gitu, ya sekali ngecas aja sih harusnya udah cukup ya Sobat Setir. Tapi kalau butuh mobil listrik dengan feels listrik dan range yang 1000 km plus, mungkin yang varian RE-EV itu bisa menjadi solusinya Sobat Setir. Karena RE-EV itu basically sebuah EV namun menggendong mesin, dan dia menjadi range extender yang dimana kita nggak perlu repot-repot ngecas kalau kita lagi perjalanan jarak jauh. Kalau bawa EV kayak gini kan kita misalkan melakukan perjalanan dari Jakarta menuju Surabaya atau bahkan ke Bali gitu ya dari Jakarta, itu kan kita pasti beberapa kali akan ngecharge gitu. Dengan RE-EV semua jadi lebih mudah rasanya. Selain itu dia juga tetap bisa dicolok untuk mengisi listriknya Sobat Setir. Dan drivetrainnya itu EV, jadi feels bawahnya kayak EV banget. Jadi itu ya bedanya dengan PHEV gitu Sobat Setir. So far so good. Perjalanan kita lanjutkan kembali menuju ke Jakarta. Gas!
Oke Sobat Setir, lanjut lagi perjalanan menuju Jakarta. Sekarang gantian Mas Arif yang nyetir, dan kita duduk di depan nih Sobat Setir. Jadi di depan ini juga ada beberapa fitur pendukung yang menurut gue bikin perjalanan tuh juga jadi jauh lebih nyaman. Yang pertama, dia punya si Sunflower Screen. Sunflower Screen itu adalah sebuah layar dengan teknologi canggih yang bisa geser-geser Sobat Setir. Gesernya gimana nih? Gesernya tuh dia bisa nengok-nengok gitu. Dia bisa ngarah ke driver, jadi lebih driver oriented gitu ya, atau bisa ngarah ke tengah, jadi bisa untuk semua, dan juga bisa ngarah ke penumpang depan kiri gitu. Jadi kalau kayak gue nih penumpang, gue mau melakukan pengaturan, tinggal ya dipencet aja, screennya di rotate gitu ya ke arah gue. Jadi gue bisa ngelakuin banyak hal, karena emang si layar yang ada di tengah ini dia multifungsi, semua pengaturan tuh ada di sini, kayak pengaturan untuk AC, pengaturan untuk posisi duduk, pengaturan untuk entertainment, semua itu dapat diatur dari layar yang ada di tengah sini Sobat Setir. Nah, layar yang bisa ngarah ke gua ini menurut gua sangat-sangat convenient ya, apalagi kalau kita lagi nge-charge gitu, misalkan kita nunggu, kita kan bisa menikmati si rest mode-nya gitu. Semua bisa kita atur dari sini. Dan nggak hanya itu aja, di bagian depan ini juga kita mendapatkan sebuah senderan kaki Sobat Setir. Jadi jok elektrik ini bisa diatur macam-macam, dan juga ada senderan kakinya. Jadi buat lagi di jalan seperti ini tuh nyaman, buat lagi nunggu nge-charge juga enak. Joknya sih bener-bener enak ya, dan menurut gue ini cukup mensupport kita sebagai driver maupun sebagai penumpang gitu. Apalagi berat badan gue kan juga lumayan ya, badan gue juga lumayan gede gitu. Menurut gue ini enak banget sih. Walaupun memang ada satu kekurangannya, jok ini kan ukurannya besar tadi gue bilang, yang dimana akhirnya kalau kita duduk di belakang ngelihat ke depan tuh jadi rada sempit gitu, karena penglihatannya tuh terbatas dengan si jok yang besar ini. Joknya nggak hanya gede di bagian pendukung badannya aja, tapi di bagian headrestnya tuh juga gede, dia lebar gitu. Nah, di luar itu, jok yang nyaman ini dia juga sudah memiliki beberapa fitur. Dia punya ventilated seat, dia punya heated seat juga, dan yang gue suka heated seat dan ventilation seatnya ini dia itu cukup distribusinya rata Sobat Setir. Jadi kayak angetnya dan dinginnya tuh rata gitu. Ada beberapa mobil yang anget dan dinginnya itu hanya di beberapa titik aja. Menurut gue ini cukup rata dan bikin jadi jauh lebih nyaman. Di luar itu dia juga punya wireless charging, cup holdernya banyak, storage-nya banyak, karena mobil ini memiliki storage sebanyak 35 titik. Dan ada hidden storage juga gitu. Ya memang the more the better, tapi sebenarnya 35 itu kita mau isi apa juga sih sebenarnya kan. Gitu Sobat Setir. Ya intinya nyaman di dalam sini, dan juga oh ya dia punya panoramic roof di atas, jadi lebih terasa lebih roomy lagi. Kalau lagi trip seperti ini juga tentunya vibes-nya jadi beda gitu. Interior didominasi oleh warna hitam. Ada aksen-aksen orange-nya di bagian dashboard, di bagian jok juga ada, di bagian setir juga ada. Dia kayak orange stitching gitu, jadi ngasih vibes yang cukup kalem di dalam. Dominasi gelap gini enak sih, apalagi kalau malam-malam. Dan dia juga punya beberapa titik dari ambient lighting gitu, jadi di dalam sini tentunya terasa nyaman dan enak buat di mata lah, dilihatnya juga enak gitu. Untuk di bawah sini ada storage gede juga gitu ya, very nice, sangat-sangat nyaman. Oke, lanjut lagi perjalanan menuju Jakarta, gas. Oke Sobat Setir, jadi kita udah selesai coba impresi berkendara dari Changan Deepal SO5. Nah, sejauh ini yang BEV terasa mobilnya nyaman banget, mobilnya juga bertenaga, bantingannya juga enak, handlingnya juga oke, namun ada sedikit improvement yang kalau menurut gue pribadi itu bisa diimplement ke mobil ini, yaitu bantingannya sedikit dibikin lebih keras, kayaknya itu akan jadi lebih baik lagi Sobat Setir. Oke, sekian video kali ini. Jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe, serta follow TikTok dan Instagram kami di @setirkanan_official. Buat kalian yang lagi cari mobil bekas harga cerdas atau cari berita terkini mengenai dunia otomotif, bisa mampir ke website kami di www.setirkanan.co.id. Gua Narendra, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Salam setir kanan.